ya. Seperti itu. Kita nanti kurang lebih 1 jam mengulas tentang BIP. Kemudian kalau waktunya kan sekitar 2 jam setengah ya. Kita nanti setelah teori ini nggak usah banyak-banyak, mungkin ya kurang lebih 1 jam lah. Seperti itu atau 45 menit. Setelah itu nanti coba kita menyelesaikan studi kasus. Yang mana BIP ini nanti ada rumus-rumus tertentu soalnya tentang keuangan ya. Seperti itu. Kita lanjut ya, BIP. BIP ini kepanjangannya break even point. Gitu. Namun sebelum kita lanjut, teman-teman, coba ini ada salah satu kasus yang mana kasus saat ini tentang bagaimana keadaan ekonomi baik nasional ataupun global ya. Kemudian saya menemui teman-teman coba dibaca ya. Ini ada salah satu kasus yang pernah saya baca di salah satu komen. Baca ya, ada yang baca ya? Dibaca ya, coba. Nanti saya salah satu ada yang oh belum belum jalan ya. Saya coba. Oh ya, coba saya ulangi ya. Saya ulangi ya. Hmm, Tampil ya Mas Udin. Ini coba dibaca teman-teman. Ini ada salah satu kasus yang menyangkut tentang keadaan ekonomi saat ini, baik nasional ataupun global. Mungkin kita sudah agak merasakan juga, entah sampean kalau misalkan ada di tempat kerja atau pengalaman di tempat usaha jenengan masing-masing. Yang mana saya juga heran di komplekku ada rumah yang usahanya online, rame banget. Sampai kuliahnya tiada henti ambil paketan, tapi tahu-tahu rumahnya disita. Disita oleh bank. Terus dia terus pulang mudik tetangga usaha laundry rame banget laundrynya sampai bisa renov rumah, kemudian jadi bertingkat luas usahanya baru selesai renovasi kemudian beberapa bulan ini sekarang rumahnya tiba-tiba dikasih banner dijual katanya seperti itu. Nah, teman-teman untuk yang bisa nanggapi ini mungkin bukan hanya kalau saya menemukan kasus seperti ini bukan hanya satu dua, bahkan teman dekat saya, kemudian tetangga, kemudian banyak bukan satu dua, yang bahkan teman dekat ataupun tetangga itu banyak yang mengalami seperti ini. Yang mana kita mungkin nanti bisa buat bahan pembelajaran. Coba kalau misalkan ada yang bisa menanggapi tentang tentang ada yang salah satu orang komentar seperti ini, tanggapan ada yang menanggapi nggak? Coba salah satu. Ini sebabnya apa? Kok tiba-tiba padahal usahanya berjalan rame, kemudian tiba-tiba udah rumahnya disita oleh bank. Ada yang rame sudah bisa bangun rumah, bisa beli macam-macam, tiba-tiba rumahnya selesai renovasi kemudian dijual. Kalau kita kaji ada yang bisa menjabarkan nggak kenapa kok kasus bahkan barangkali ada teman-teman yang bisa melihat juga ada yang berpengalaman juga baik tetangga atau teman coba gimana kok bisa seperti itu nanti ini bisa menyangkut juga dengan masalah BIP
Mas Udin bisa ngejelasin biar kenapa kok bisa seperti ini? Ya, gimana? Ya, ya. Ya, hmm. Ya, bagus. Mas Udin udah bisa menanggapi. Ada yang lain? Kita sharing di sini? Gak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut. Ya, seperti kata Mas Udin tadi di samping riba ya, kalau mungkin kalau kembali ke riba itu emang agama sudah melarang ya. Kalau di agama Islam itu emang udah melarang riba itu. Kemudian ada salah satu indikasi lagi, istilahnya kadang pengusaha itu emang terlalu terlena ya. Setelah jalan, kemudian dia tidak puas hanya mentok di situ saja, kemudian dia pengen anggap saja dia ambisi sampai dia lupa bahwasanya kita itu di dalam berusaha itu ada kadang produk itu ada titik jenuh, baik produk ataupun jasa itu kadang ada titik jenuhnya seperti itu. Bahkan kadang dari saking ambisinya kembali ke yang tadi kata Mas Udin, dia sampai meskipun nggak punya modal, bahkan pinjem ke bank seperti itu. Dia pengen mengembangkan usahanya sampai kepinjem ke bank. Ada dua teman saya yang awal itu dia bahkan kalau orang tua orang juga nggak mampu, kemudian dia pertama merintis tanpa pinjem bank, dia usaha sandal, bahkan dia sudah jalan udah agak mateng lah seperti itu. Kemudian ada iming-iming sebelum COVID ya ini ya. Ditambah ditambah dia kena COVID, tambah ambles. Soalnya kenapa? Dia setelah usaha jalan itu kadang banyak pihak bank itu, marketing bank itu menawarkan seperti itu. Apalagi saat ini banyak lebih dipermudah dengan pinjaman online seperti itu. Kalau yang teman saya ini yang usaha sandal ini dia agak minim sebenarnya bunganya. Dia ngambil akual sejumlah 100 juta, dia mengembangkan usahanya di bidang cuci mobil. Dia ngambil 100 juta, dia sudah terlena sudah fokus dengan apa namanya, dengan pendapatannya sebelumnya bahwasanya dia usahanya udah mulai berkembang, namun dia ngambil ngambil bank 100 juta, buka usaha cuci mobil, kemudian di usaha cuci mobilnya tidak berjalan, ditambah COVID, ambleslah dengan usaha sandalnya. Bahkan dia kemarin itu kemudian kebetulan dia alumni Jogja juga, satu kampus dengan saya dulu. Kemudian dia balik ke sini lagi, eh, berdagang di sini lagi. Awalnya bukan di Jogja. Karena kenapa? Ya terlilit hutang itu. Tokonya ditutup, eh, cicilannya nggak menutupi seperti itu. Ada juga kasus lain di samping itu yang teman-teman akrab juga saya, teman akrab saya juga, dia dulu kalau dihitung dari titik jenuh atau bahkan pengembangan teknologi ya, dulu dia usaha di bidang teknologi, jual beli komputer yang nyaman dulu sebelum adanya laptop. Karena seiring berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, canggihnya teknologi, dia awalnya sudah terlena dengan bahwasanya kecanggihan komputer itu sudah tidak bisa ditandingi. Sudah seakan-akan dia sudah terlena, sudah udah punya 3 mobil, kemudian dia terlena dengan di apa namanya, di dekati bank,
kemudian dia mengembangkan usahanya yang awalnya agak kecil tapi berjalan pesat, kemudian dia menambah modal lebih besar lagi, kemudian muncullah laptop, yang mana laptop itu sekarang lebih banyak diminati. Akhirnya seiring zamannya waktu dia tidak bisa mengendalikan, akhirnya toko komputernya dia tutup, kemudian semua kendaraan mobilnya itu disita oleh bank, kemudian rukonya juga disita, bahkan sekarang itu kembali dia ke ojek online. Seperti itu. Itu kejadiannya seperti kasus yang kita baca ini. Ya, di samping emang tadi kata Mas Udin itu riba banget, ya emang terkadang manusia itu terlalu ambisi seperti itu. Makanya kita itu untuk teori saat ini itu kita tentang BIP ini kita apa ya menghitung baik modal, kemudian untuk pembuatan produk, dan kemudian kita untuk mendapatkan laba yang maksimum itu bagaimana seperti itu. Dan kemudian apabila kita setelah jalan satu usaha mau usaha yang lain, setidaknya kita jangan terlalu fokus ke hutang seperti itu, apalagi hutang bank. Kalau kalau hutang ke orang tua mungkin masih dimaklumi ya. Itu. Kita lanjut ya. BIP ini tentang break even point, tentang keuangan UKM, yang mana BIP ini eh, dikenal dengan analisis titik impas. Secara umum, break-even point ini sebagai suatu keadaan di mana perusahaan pada saat akan melakukan kegiatan operasinya, perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian juga. Itu. Break-even point merupakan sebuah ukuran yang sangat sering dipakai pada saat menilai keberhasilan suatu manajemen perusahaan, yakni target penjualan yang tercapai hingga terjadilah laba yang maksimum. Itu. Ini di BIP ini biar kita bisa mendapatkan laba yang maksimum seperti itu ya. Jadi kita itu emang fokus jualan atau mempromosikan, tapi jangan lupa juga tentang keuangannya seperti itu. Nanti apabila cuman hanya fokus ke penjualan seperti yang tadi, mungkin yang kasus tadi cuman fokus jualan, banyak yang datang kemudian tidak BIP kata Mas Udin tadi. BIP-nya juga kecil, atau istilahnya kalau dulu itu kalau aplikasi itu saat ini kebanyakan istilahnya bakal duit ya, apalagi ojek online, taksi online itu kebanyakan bakal duit istilahnya. Jadi saat ini sudah banyak yang fokusnya juga ke online. Jadi kita mungkin bisa menekan kayak biaya sewa seperti itu. Kita kalau di online itu menekan biaya sewa tapi bisa menjangkau calon pembeli tingkat nasional seperti itu. Kemudian ada 3 faktor pendukung untuk mendapatkan laba yang maksimum. Yang pertama, biaya produksi. Jadi sampean untuk mendapatkan laba yang maksimum ini di dalam berwirausaha itu biasanya kalau mindsetnya pengusaha itu ya efisien, efektif, yang mana pengen pengeluaran yang sedikit tapi pendapatan yang maksimum atau laba yang maksimum. Itu bisa dilakukan, ada 3 faktor pendukungnya ini, biaya produksi. Jadi biaya produksinya itu kalau bisa ditekan, yang mana biaya produksi ini menganalisa perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan, dan juga tingkat produksi. Dengan begitu, analisis terhadap BIP ini adalah sebuah alat perencanaan penjualan tingkat produksi supaya perusahaan secara minimal tidak terjadi suatu kerugian. Seperti itu.
Jadi untuk biaya produksi ini minimal sampean dulu tidak mengalami kerugian dulu. Berikutnya Anda harus mendapatkan keuntungan, berarti perusahaan wajib berproduksi di atas BIP-nya. Itu. Selain ditekannya biaya produksi, sampean harus melambungkan penjualan seperti itu. Jadi sambian biasanya ditekankan biaya produksi, nanti juga harus banyak penjualannya seperti itu. Jadi tidak hanya cuma menekan biaya produksi, namun penjualannya minim seperti itu. Total penjualan yang wajib dicapai untuk mendapatkan laba yang sudah direncanakan, atau bisa dikatakan kalau tingkat produksi wajib ditetapkan untuk mendapatkan laba tersebut. Itu. Jadi kita itu mau memproduksi berapa, kemudian targetnya penjualannya dalam sebulan atau dalam seminggu atau dalam 2 minggu targetnya berapa, itu harus wajib ditargetkan ya. Kemudian yang ketiga, setelah itu kita menentukan harga produksi, mengukur lalu bekerja supaya penjualan dan tingkat produksinya tidak menjadi sangat kecil dari BIP. Seperti itu. Jadi harga produksi itu sampean diukur kemudian agar tidak menjadi sangat kecil dari BIP atau di bawahnya BIP seperti itu. Kemudian ada 3 komponen ya di dalam rumusnya. Yang pertama itu ada variable cost. Sifat dari variable cost ini sangatlah dinamis dan dikenal sebagai biaya per unit yang bergantung pada tingkat volume produksinya. Itu diingat-ingat ya, yang variable cost ini sangat dinamis, tergantung berapa biaya per unitnya dan tingkat volume produksinya. Yang mana apabila produksi meningkat, maka variabel juga akan terus meningkat. Contohnya yakni biaya listrik, seperti itu. Kemudian biaya bahan baku itu masuk variable cost ya. Biaya listrik, biaya bahan baku dan sebagainya. Itu. Kemudian fixed cost. Kalau variable cost ini nanti di rumus itu disingkat FC ya. Kemudian kalau fixed cost ini nanti FC. Kalau variable cost itu VC. Kalau fixed cost if FC. Yang ini termasuk dalam biaya konstan atau biaya tetap. Bila perusahaan itu baik terjadi kegiatan produksi ataupun sedang tidak berproduksi, seperti itu. Jadi fixed cost ini diingat-ingat biaya tetap, baik terjadi kegiatan produksi ataupun sedang tidak berproduksi. Contohnya apa? Ada yang bisa mencontohkan fixed cost ini, yang biaya tetap? Bangunan, kemudian apa lagi? Ayo nggak cuman Udin, siapa lagi ini coba? Yang lain, teman-teman yang lain. Coba yang cewek, yang indah ini, indah Gaji gaji karyawan, Pak. gaji karyawan. Kemudian apalagi coba Aulia. Aulia mungkin sedang tidak fokus ya. Kita lanjut ya, ya betul yang tadi gaji karyawan, kemudian apa namanya? Inventaris yang lain ya. Itu baik sedang misalkan kalau di dalam toko di apotek ya, kayak AC, bukan biaya listriknya ya, AC-nya ya, itu produksi atau tidak berproduksi kan tetap biaya tetapnya. Kemudian yang ketiga, selling price. Selling price ini merupakan suatu harga jual per unit baik barang ataupun jasa yang sudah diproduksi. Jadi selling price ini harga jualnya ya, seperti itu. Kita lanjut. Ini rumus perhitungannya. Di dalam BIP
kita itu bisa menghitung eh, dalam bentuk unit, ada juga nanti di dasar penjualan. Ini yang pertama itu ada dua rumus ya. Ada di dasar unit yang mana rumus perhitungan berapa jumlah unit barang atau jasa yang harus diproduksi supaya mendapatkan titik impas. Itu. Yang mana keterangannya BIP adalah break even rumusnya itu BIP sama dengan FC dibagi P minus VC. Seperti itu. Yang mana BIP kepanjangannya itu break even point, VC itu variable cost, FC itu fixed cost, P price per unit atau harga per unitnya. Rumus yang kedua di dasar penjualan, cara menghitung berapa rupiah nilai penjualan yang akan diterima dalam titik impas. FC dibagi 1 minus VC dibagi P. Kemudian perhitungan 1 minus VC dibagi P dapat juga dikenal dengan nama margin kontribusi per unit. Yang mana keterangannya BIP break even point sama dengan yang di depan ya, cuman ketambahannya sales volume. Itu. Ada langkah-langkah, ini ada 5 langkah di dalam penghitungan BIP. Langkah yang pertama itu sambian identifikasi biaya tetap. Jadi sambian apabila mau menghitung BIP itu sambian wajib mengetahui biaya tetapnya. Seperti itu. Ini adalah biaya yang tetap tidak peduli berapa banyak produk yang diproduksi ataupun terjual, seperti sewa, gaji karyawan, dan depresiasi aset. Ini tadi sudah teman teman-teman udah ngerti ini tentang biaya tetap, yang mana tadi ada gaji karyawan, kemudian sewa atau biaya gedung, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini biaya tetapnya ini wajib, ini yang wajib Anda ketahui ya apabila mau menghitung. Yang kedua, identifikasi biaya variabel, yang mana biaya variabel ini yang berubah-ubah tergantung pada jumlah yang diproduksi seperti bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya kemasan. Itu. Ini biaya variabel ini biasanya ya kalau sambian sudah tahu lah sambian mungkin kalau apalagi sudah terjun di pekerjaan biasanya yang mana kalau misalkan semakin banyak permintaan itu bahan baku semakin banyak bahan baku yang dibutuhkan seperti itu. Soalnya kenapa jumlah produksi yang harus dibuat semakin banyak seperti itu. Kemudian biaya tenaga kerjanya juga semakin banyak dan biaya untuk mengemas juga semakin banyak seperti itu. Itu biaya variabel. Kemudian yang ketiga, tentukan harga jual per unitnya. Jadi sampean setelah tahu biaya tetap, kemudian biaya variabelnya sudah mengetahui, sampean tentukan harga jualnya seperti itu. Jadi kalau harga jualnya sampean apa biaya tetap sama biaya variabelnya sudah diketahui, sampean nanti tinggal menentukan layaknya dijual berapa itu. Jadi sampean apabila ada perbandingan di pasaran seperti itu, kalau misalkan lebih mahal, mungkin sampean bisa mengunggulkan produk sampean. Misalkan ada yang salah satu kok lebih mahal seperti itu. Mungkin bahan bakunya lebih berkualitas seperti itu. Yang sampean buat mungkin lebih berkualitas atau teknologi yang dipakainya lebih canggih seperti itu. Soalnya kenapa kadang kan kalau misalkan harga jual itu kalau jauh dari pasaran itu kadang tingkat penjualannya kan juga nanti agak agak ini ya agak kecil nanti jadinya.
Seperti itu. Kemudian yang keempat ini hitung BIP dalam unit. Ini contohnya ya, margin kontribusi per unit dibagi hitung selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Jadi nanti ini gampang kok rumusnya. Jadi untuk mengetahui margin kontribusi per unit itu tinggal hitung selisih antara harga jual kemudian dikurangi nanti ini dikurangi biaya variabel per unit. Jadi sambian misalkan contohnya membuat produk biaya variabelnya ditentukan 50.000, jadi sambian jangan jual 45, jual bisa sampai 70 atau bahkan sampai 100.000 gitu. Jadi nanti sambian kalau misalkan nanti biaya variabelnya 50 kemudian dijual 40, sambian nanti hasilnya akan di bawah BIP seperti itu. Kemudian BIP unit bagi biaya tetap dengan margin kontribusi per unit hasilnya adalah jumlah unit yang harus Anda jual untuk mencapai BIP seperti itu. Jadi nanti sambian di rumusnya itu gampang, tentukan dulu biaya tetapnya, kemudian ketahui biaya variabelnya, ini kemudian tentukan harga jual per unitnya, dikurangi biaya variabel ini. Nanti hasilnya setelah mengurangi ini sesuai rumus tadi nanti dibagi biaya tetapnya berapa, nanti tinggal dibagi dengan hasil margin kontribusinya. Seperti itu. Nanti hasilnya adalah jumlah unit yang harus Anda jual untuk mencapai BIP. Ini untuk mengetahui dalam berapa unit kita harus mencetak untuk mencapai BIP ya. Kemudian yang kelima, ini untuk mengetahui berapa uang yang dicapai untuk mencapai BIP atau bahkan kita laba ya, gitu. Yang mana BIP rupiah kalikan BIP dalam unit. Ini tadi kan sudah BIP rupiah ini nanti takut ada yang tanya ya, kalikan BIP dalam unit dengan harga jual per unit. Hasilnya adalah jumlah pendapatan yang harus Anda dapatkan untuk mencapai BIP. Gitu. Ini agak lebih mudah dari rumus yang tadi. Soalnya kenapa? Ini tanpa kita itu bisa mengetahui berapa duit yang harus dicapai untuk mencapai BIP hanya dengan mengetahui berapa jumlah mengetahui BIP unitnya yang harus dibuat, kemudian nanti sampean tinggal dikalikan dengan harga jual per unitnya itu. Hasilnya adalah jumlah pendapatan yang harus Anda dapatkan untuk mencapai BIP. Ini tentang teorinya. Kemudian kita lanjut ke contoh kasusnya saja ya, biar lebih mudah. Mungkin ini kalau sudah yang mengalami bahkan melakukan rugi laba aja mungkin sudah banyak yang mengetahui ya. Ini kalau yang sudah mengetahui kita mengingat-ingat saja ya. Bahkan mungkin kalau ada yang keliru tentang penjelasan saya nanti bisa dikomplain atau bisa dipertanyakan. Kita sambil sharing saja. Ini contohnya ya. Contoh yang pertama itu untuk mengetahui dasar unit. Contoh ini biaya tetapnya 100 juta. Atau sambian misalkan mau buka usaha, hitung-hitungan sambian mengeluarkan duit sebesar 100 juta. Seperti itu. Kemudian biaya variabel per unitnya sambian sudah menentukan bahwasanya 20.000 seperti itu. Kemudian harga jual ini kan sudah diketahui biaya variabelnya ya. Jadi udah saya jelaskan tadi biaya variabel ini tidak boleh
lebih kecil dari harga jualnya seperti itu. Nanti kalau lebih kecil hasilnya cuma sedekah nanti. Kemudian ini ditentukan harga jualnya 50 50 ribu ya. Soalnya ini di sini biaya variabel untuk membuat satu unit produk itu 20 ribu gitu. Kemudian hitung margin kontribusi per unitnya. Jadi di sini untuk menghitung ini kalau yang dasar unit ini sesuai rumus ya. 50 ribu, ini 50 ribu ini harga jualnya. Kemudian dikurangi 20 ribu. 20 ribu ini yang mana 20 ribu ini sampean untuk mengeluarkan biaya per unitnya per satu produk. Jadi dia margin kontribusi per unitnya ini adalah 30 ribu ya. Kemudian setelah tahu margin kontribusi per unitnya ini 30 ribu, kemudian sampean untuk menghitung BIP, biaya tetap dibagi 30 ribu, yang mana 30 ribu ini adalah margin kontribusi per unit, sama dengan 3.333 unit. Seperti itu. Jadi sampean untuk mencapai BIP unit itu sampean harus membuat 3.333 unit. Seperti itu. Kemudian ini kan untuk mencetak unitnya ya. Rumus yang kedua tadi, selain kita bisa mengetahui di dalam dasar unit, kita juga bisa mengetahui di dalam dasar penjualan seperti itu. Ini untuk menghitung di dalam dasar penjualan atau jumlah duit yang kita harus capai, tinggal BIP rupiah sama dengan BIP unitnya dikalikan dengan harga jual per unit. Seperti itu. Jadi mudah saja ini hitung-hitungannya. Untuk dasar penjualan ini tinggal misalkan sambian dalam unitnya harus mencapai 3.000, sambian tinggal mengkalikan dengan harga jual per unitnya. Hasilnya 166.650.000. Jadi sampean di dalam biaya tetapnya 100 juta, kemudian nanti juga biaya variabelnya 20, sampean sudah bisa mendapatkan duit 166.650.000 gitu. Jadi untuk mencapai BIP, Anda perlu menjual 3.333 unit produk atau mendapatkan pendapatan duit sebesar 166.650.000 gitu. Sudah, untuk teori sudah selesai. Ini sekalian nunggu adzan ya, bentar ya. Nanti saya lanjut setelah adzan ini. Baik, Pak.
Oke, kita lanjut ya teman-teman. Eh, ini teorinya kan sudah selesai. Kemudian nanti mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan seperti itu. Monggo Mas Udin, Mbak Levia, belum. Tapi untuk teorinya sudah jelas ya Mas Udin ya. Berarti ya. Ya, soalnya ini sebenarnya teori di SMK, tingkat SMK, SMA udah ada kayak seperti ini. Jadi apalagi sampean yang berpengalaman di bidang usaha, udah mungkin yang penting sampean mengingat-ingat kembali, kemudian nanti sampean untuk menjual produk ataupun membuat produk atau berjualan nanti sampean eh, yang penting istilahnya tadi eh, nggak kerja bakti ya seperti itu. Jadi kita harus mengkalkulasi seperti yang kasus tadi, tidak hanya membakar duit kemudian nanti timbal baliknya tidak ada seperti itu. Namun teman-teman, kita saat ini itu emang sudah zamannya teknologi, zaman marketplace, kita untuk membuka usaha itu harus mempertimbangkan yang mana kita itu emang untuk berusaha, untuk jadi pengusaha itu kan emang pengennya itu efisien efektif ya seperti itu, yang mana pengen pengeluaran yang kecil namun pendapatannya lebih gede atau labanya yang gede begitu. Banyak pelajaran yang harus kita ambil baik di tingkat apa ya, di tingkat penjualan manual ataupun marketplace. Kalau saat ini mungkin banyak mengeluh ya yang di penjualan manual itu, bahkan sampai toko-toko banyak yang tutup soalnya sekarang itu emang lebih banyak pengusaha itu mending ngeluarin duit banyak di marketplace atau bermodal di marketplace, soalnya nanti marketplace itu kan bukan sewa tahunan ya itu. Jadi kalau teman-teman punya produk yang mau dijual seperti itu, apalagi bisa beda lagi kalau makanan ya. Kalau makanan itu kan tidak awet, mungkin tidak bisa tingkat nasional kalau misal kayak kayak nasi seperti itu. Beda kalau misalkan makanan sudah berbentuk kemasan yang sudah expirednya lama juga bisa gitu. Bahkan saat ini banyak dibuat pembelajaran kita itu daripada, kalau hitung-hitungannya ya sekarang ya, kalau kita mengaca ke penjualan yang manual itu, duit 10 juta atau 20 juta untuk sewa tempat, kalau kayak jualan baju atau jualan apa ya, jualan HP atau apa ya, kayaknya saat ini lebih enak ini ya, lebih enak beli follower ya, atau lebih lebih memilih banyak beli ulasan aja ya. Mas Udin ini pernah ikut seminar yang kemarin yang bertanya itu juga ya Mas Udin? Yang ikut seminar di waktu DDK itu ya Mas Udin? Artinya izin sholat tadi, Pak. Oh, izin sholat ya? Oh iya. Ini ada yang menekuni di marketplace enggak? Mbak Levia atau siapa? Teman-teman di sini? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Tapi kalau Belum, Pak. nekunin konten-konten kayak di YouTube, di Facebook kayak gitu, enggak ada juga? Tidak, Belum Pak. ya, Pak. Belum. Kalau di kelas yang reguler ya kemarin itu, baru kemarin ini yang Jumat kemarin itu ada yang teman-teman itu disuruh live live produk Migues, live produknya kampus itu, yang mana emang ditekankan untuk jualan online ya, yang mana masing-masing di kelas itu sudah membuat apa namanya, membuat marketplace baik di Shopee, TikTok kayak gitu. Kebetulan kemarin itu ya tiap mahasiswa itu tak suruh live streaming gitu untuk lab jualan gitu. Itu kalau sampean punya modal, kalau di bukan modal duit ya seperti itu.
Kalau di live TikTok itu bahkan sampean affiliate itu bisa sudah jualan seperti itu. Itu kemarin itu kalau yang closing belum, tapi yang untuk sampai penontonnya sampai 800, yang nge-like sampai ribuan kayak gitu tuh sudah ada. Bahkan cuman hanya dikasih waktu 30 menit sampai 1 jam itu sudah banyak yang menonton seperti itu. Bahkan di dalam kelas itu sudah kayak pasar kayak yang ya seperti di Shopee yang mana sampean kalau belanja itu seperti itu. Jadi sampean kalau bisa, apalagi sampean sudah berpengalaman misalkan bekerja kayak gitu tuh. Sambil affiliate untuk jualan di marketplace, gampang kok buat marketplace itu. Mungkin saat ini soalnya sudah zamannya belanja online ya. Kecuali mungkin besok ini sudah ada info aturan baru dari pemerintah, mungkin untuk apa ya, menyatakan ya. Soalnya banyak kasus sekarang perekonomian tidak jalan atau banyak apa ya, orang belanja itu agak sulit. Mungkin bukan belanja agak sulit, tapi kebanyakan lebih banyak yang ke online ya, seperti itu. Bahkan regulasi pemerintah kayaknya sudah memunculkan mau dibatasi tentang jumlah batas berapa kali gratis ongkir kayak gitu. Jadi itu kalau di Shopee itu ya kebetulan saya juga pemakai toko online itu ya belanja apa aja gratis ongkir terus nol seperti itu. Harganya jauh dan kualitasnya sama bahkan lebih bagus, kadang lebih murah seperti itu. Ya itu yang jadi pesaing pesaing di toko-toko yang buka outlet itu. Makanya kan saat ini banyak kasus-kasus toko outlet-outlet baju, outlet-outlet toko sandal seperti itu banyak yang tutup seperti itu. Bahkan saya kalau misalkan beli spare part mobil, motor kayak gitu tuh ya mending beli online seperti itu. Kemudian cari jasa pasang saja seperti itu. Ya emang karena harganya itu lebih lebih jauh selisihnya seperti itu. Jadi mungkin toko kalau nanti sudah dibatasi, kalau regulasi pemerintah menetapkan dibatasi gratis ongkir, mungkin nanti juga mempengaruhi juga seperti itu. Jadi mumpung saat ini sampean masih muda dan belum disibukkan tentang tentang apa ya, tentang keluarga ataupun bahkan masih disubsidi oleh orang tua kan, sambil nekuni untuk belajar jualan seperti itu, baik affiliate ataupun produk membuat sendiri kayak gitu. Soalnya itu kalau marketplace itu bisa dipakai jangka waktu panjang ya, bahkan tidak ada perpanjangan seperti sewa outlet. Seperti ini tadi contohnya saja, misalkan sewa sewa tempat itu kan juga masuk, bahkan sewa tempat itu paling banyak kayaknya untuk mengeluarkan duit ya, seperti itu. Atau sampean bisa fokus ke konten, konten itu yang penting kontennya mendidik, seperti itu. Sekarang sudah banyak juga yang gajian baik di Facebook atau di YouTube seperti itu. Sampean barangkali ada modal atau punya apa trik khusus atau ada salah satu kreativitas yang menonjol itu bisa jadi nilai jual atau bisa dibagikan seperti itu. Namun di konten itu juga tidak mudah. Kalau saya kalau nggak salah ya, kalau di YouTube itu yang harus gajian itu kayaknya harus, kalau di video biasa itu 10 juta kalau nggak salah tontonannya yang menonton. Kalau di video short di YouTube itu kayaknya 25 juta apa 20 juta seperti itu. Kalau di Facebook itu soalnya sekarang itu sudah semuanya dimonet ya, dimonetisasi atau diduitkan ya. Semenjak kalau nggak salah tahun 2023 kalau nggak salah itu semuanya sudah, konten-konten itu sudah dimonet atau sudah digaji itu. Ini kalau nggak ada pertanyaan berarti kita tutup ya.
Nggih, Ya, Pak Pak. Deret. Berarti sudah selesai ya, tidak ada pertanyaan ya. Mas Udin belum balik. Sepertinya belum, Pak. Ini yang di kelas ini berarti ini ya, sudah bekerja semua ya? Nggih, Sudah, Pak. Pak. Hmm. Ya, alhamdulillah sampean masih di samping mencari duit, kita masih disempatkan untuk apa namanya? Untuk masih semangat untuk menuntut ilmu seperti itu ya. Ini Jogja semua atau ada di luar Jogja? Jogja semua, Pak. Ini. Oh, Jogja semua seperti itu. Tapi ini antara teman-temannya sudah pernah ketemu. Sudah, Pak. Sudah. Setiap itu, Pak. Ada offline buat Oh, ada murid. offline-nya setiap berapa minggu sekali? Pas mau UTS sama UAS gitu, Pak. Oh iya. Semingguan. Tetap semangat saja. Sekarang itu untuk ilmu, untuk mencari ilmu itu sangat mudah. Sekali klik ilmu itu juga sudah bisa diketahui. Tinggal kita memanage saja bagaimana kita mengelola gitu. Bahkan jualan saja sekarang itu di dalam kamar saja sudah bisa jualan. Dari saking canggihnya teknologi. Ini kita tidak jauh aja sih, kita sudah saling berbagi pengalaman seperti itu. Mas Udin, kita tutup ya. Kalau sudah selesai ya kita lanjut nanti saya kasih tugas ya. Yang mana tugasnya itu nanti sampean coba membuat hitung-hitungan kayak sampean mau membuat usaha seperti itu ya. Kemudian nanti di ini diupload di Adlink. Kalau bisa tulis tangan ya, seperti itu. Nanti difoto kemudian diupload di Adlink. Nanti saya tunggu tugasnya biar nggak numpuk. Nanti saya buka linknya itu sampai jam 12 malam ya. Gimana sepakat teman-teman? Hari ini, Pak. Ya, gimana? Atau besok? Atau sampai besok saja? Ya, kalau lebih lama, kalau Bisa ya? boleh, Pak. Sampai besok ya. Nanti saya selain diumumkan di sini, nanti saya kasih tahu di WA ya. Untuk Iya, Pak. menambah nilai nanti sampean gampang kok, nanti sampean tinggal identifikasi biaya tetapnya, kemudian sampean biaya variabelnya berapa, kemudian harga jualnya berapa, tinggal dibagikan seperti itu ya, untuk menambah pengetahuan saja ya. Nih, Pak. Oke, seperti itu. Kita tutup saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cuman ini kemampuan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan juga mohon maaf. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Sama, semangat ya.